Anda bilang nanti pada berani-berani, jangan sampai kelupaan. Isra jalan, begitu nggak? Karena Nabi Muhammad dijalankan di malam hari. Kesimpulannya, yang dikata Isra itu suatu peristiwa perjalanan. Mi'raj, naik, begitu nggak? Ayo jemaah, begitu nggak? Isra jalan, Mi'raj naik. Kau berjalan, kau saja. Kau punya aktivitas, maka engkau akan semakin berkualitas. Jangan coba-coba inti dia, inti bakal melempok. Banyak orang-orang yang dikata sarjana ini, sarjana itu, tapi itu sarjana masih kalah cepat sama teman aneh. Sebab teman aneh itu orang Banten, dari baru dibelanakin namanya udah sarjana. Dikasih memangnya, siapa ini? Sarjana. Tuh, jadi cepatan dia jadi sarjana. Pendek kata, segala atribut kemanusiaan dalam hal sebutan kagak ada maknanya kalau kagak dikerjain bener-bener. Itu dipesan sama peristiwa ini. Isra, jalan, maknanya bergerak. Hidup kudu punya gerakan. Baru Mi'raj, baru nanjak. Pengangguran mau paling hebat, jadi nyolong melulu. Nggak ada gerakannya, jadi ngelamun. Jadi sepetnya jadi yang kagak-kagak, nggak boleh ngeliat jemuran, main benahin aja. Kau jangan demikian, ya. Lihat, intinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kan antum semua pada baca nih ayat. Yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, remaja putra, remaja putri, semua pada baca nih ayat. Saya sih cuma ingin ada bagian yang harus dikentalkan dalam pemikiran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Saya ini Al-Fakir Saifuddin Amsir, sama rasanya sama Ustaz Abu Hanifah. Udah datang ke Masjidil Haram, ada di Mekah. Itu dia. Udah datang ke Masjidil Haram. Kelihatan sholat di situ. Kita perebut sholat di situ, sebab satu rakaat di Masjidil Haram berbanding 100.000 rakaat di masjid lain. Bagaimana bisa kita tinggal? Kita nggak ingin mengkalkulasi dengan hitungan-hitungan matematis. Sampai orang yang kalau balik dari Mekah itu segen-segenannya sholat, masih banyak tabungannya. Sehari aja berapa ratus ribu. Akhirnya sampai mati dia nggak sembahyang. Bukan ke sana maksudnya. Apa yang harus kau cari dari kata Masjidil Haram? Ilal Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, saya juga udah datang ke Masjidil Aqsa. Ala kulli hal. Orang kemudian bertanya, itu Masjidil Aqsa simbol apa yang tertanam di dalamnya? Masjidil Haram yang saya lihat, Masjidil Aqsa yang saya lihat, tapi itu dibikin ke masjid. Rasulullah udah wafat. Kalau ente tunjuk Masjidil Aqsa yang itu, tentu Nabi nggak ke situ dong. Orang jadinya yang sekarang Nabi udah kagak ada. Para sufi, ulama ahli akhirat, para spiritualis, orang yang bermesraan dengan dunia batin, para sufi menunjuk Masjidil Aqsa itu suatu masjid pada tingkat kemuliaan yang dekat dengan Allah, jauh ada pelataran bumi.
Jadi bukan yang ini. Tetapi susah juga nolaknya, lantaran kalau kita ada di Masjidil Aqsa, ada tangga tuh yang masih dirawat, kita diunjukin tuh tangga, dari situ Rasulullah Mi'raj. Itu ada tangganya. Dulu ada semacam bukit kecil yang ke atas Nabi berangkatnya dari situ. Tuh batu Sokhroh tuh yang gede banget, kira-kira 4 kali ini. Jadi 4 kali ukuran ini gedenya itu. Itu batu yang kagak kuat menahan mahabbah, menahan rasa cinta kepada Rasulullah. Sampai waktu Nabi mau naik ke atas, nempel ke batu di kaki Rasulullah. Kalau bukan karena ketinggian kualitas ruhani Rasulullah berbanding dengan batu, Nabinya ketinggian, ini cuma batu doang, niscaya itu batu udah sampai ke Sidratil Muntaha. Cuman karena kualitasnya lain, ini utusan Allah, ini cuma batu, jadi itu batu terkatung-katung antara langit dan bumi, diem di situ. Jadi kita masih bisa lihat batu Sokhroh. Gantung sih, udah banget batunya. Cuman kalau kita lihat kayak ada tangselan juga dari bawah, itu dibikinin oleh orang belakangan. Dulunya belum ada gitu aja. Kalau kata kita ketiban nih jatuh di situ, banyak yang mati dari yang hidup. Tapi batu punya perasaan mau ikut Rasulullah. Kita cuma diberikan kesempatan sholat di bawah batu itu, karena itu dijagain zaman sekarang, dipakein kering, kayak kering sekarang. Kalau zaman Kiai Thohir Rohili nggak ada kering, emang batu aja gitu. Dia cerita sama kita dengerin. Dia bilang kita berjamaah 40 orang masih muat di atas batu Sokhroh. Kalau aneh nggak jajal deh karena udah nggak dikasih. Jadi kita cuma sembahyang di bawah. Itu sekedar bagian-bagian physically yang saya ceritain. Ente mau kata bukan itu, masjidnya, tanda-tandanya ada di situ, Sokhrohnya ada di situ, tangganya ada di situ. Tapi nggak bisa kita hindari juga pandangan para sufi yang menganggap minal Masjidil Haram tuh yang di Mekah, tapi ilal Masjidil Aqsa yang di dekat Allah jauh dari kita, karena makna Masjidil Aqsa masjid yang jauh. Saya Al-Fakir Saifuddin Amsir bukan ngajakin bertengkar, mendingan kita ambil rapinya aja. Masjidil Haram simbol tauhid. Kenapa dikata gitu? Kan dulu Ka'bah dikepung sama berhala. Tuh berhalanya ngepung Ka'bah nggak main-main. Kalau digoyang sampai derajat 9 skala Richter, gempa bumi, masih mesem tuh berhala. Tuh patung kate, ya gue sih dikit-dikit nih. Kalau bangunan sekarang udah pada hancur. Gempa bumi 7 skala Richter, 8 skala Richter, apalagi 9. Tapi berhala saking kuat ditaruh di sekeliling Ka'bah, saking musyriknya, jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 360 berhala yang kalau disembah saban hari satu, setahun baru kelar. Jadi setahun umurnya cuma musyrik doangan tuh jahiliyah. Nanangnya bagaimana? Nggak cuma taruh doang, makanya ada bilang tuh skala-skala Richter bikin tuh berhala jadi pakai mesem. Gue kayak orang diajakin joget dangdut nih, kira-kira begitu. Karena apa? Dicornya pakai tembaga. Zaman dulu semen belum ada.
tembaga yang dimasak sampai mateng itu dijadiin umpak, dijadiin fondasi yang dicor buat nanem itu berhala. Berapa meter gali ke dalam? Jadi nggak sembarangan, saking musyriknya. Tapi saya mengatakan, Ananda, para pemuda, Ananda putri, anak-anak saya semuanya, anak-anak muda, ustaz-ustaz, mohon maaf, kiai-kiai, itu begitu Rasulullah datang untuk menyatakan tauhidnya bersamaan dengan turunnya ayat Al-Quran, qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Katakan, hai Muhammad, telah datang yang hak, lalu tumpahlah yang batil. Sesungguhnya kebatilan pasti hancur tunggang langgang. Nabi masuk ke Masjidil Haram, itu berhala segitu kokohnya, cuma ditunjuk doang pakai tungket, digoyang ke kanan, nungging ke kanan, diisyaratin ke kiri, nungging ke kiri, padahal dicornya kedalaman sebagai isyarat. Ini simbol tauhid, disebut Masjidil Haram. Muslimin, kalau itu musyrik, gagah kayak apa juga itu hancur. Coba ente berdukun, setannya itu dukun, ente jadiin Tuhan, nggak lama juga kekayaan ente hilang deh. Udah hilang, pikiran ente kacau. Kalau udah kacau, giliran nggak punya duit juga masih nyengir aja lagi. Orang pikirannya udah nggak stabil. Tauhid benar kan? Masjidil Haram simbol tauhid. Naik ke Masjidil Aqsa, apa yang dilakukan Rasulullah? Nabi diangkat jadi imam, mengimami para anbiya yang lain. Arwah anbiya yang dulu-dulu dikumpulin, ada Nabi Nuh yang paling tuaan, Nabi Adam, Abul Bashar, Nabi Ibrahim, simbol tauhid utama yang dibakar hidup-hidup lantaran mempertahankan tauhid. Nabi Musa, nabinya orang Yahudi. Nabi Isa, nabinya orang Nasrani. Ketika baginda Rasulullah datang, semuanya berkata, marhaban bikum wa ahlan wa sahlan ya ayyuhal mab'uth fina jita bil amril mubah. Itu ucapan kita, ucapan manusia. Tapi begitulah sambutan malaikat, sambutan para anbiya. Sampai waktu Rasulullah di tengah-tengah mereka, Nabi minta kepada Nabi Adam, ya Nabi Allah Adam, anta Abul Bashar, kun imaman lana. Nah ya bunai, tidak wahai Ananda, engkau yang berimam. Ya abana Ibrahim, engkau yang dibakar untuk tauhid, engkau pantas jadi imam. Oh tidak, keimaman ada di tangan engkau. Engkau ya Musa, Yahudi ada di belakangmu. Bukan ya Rasulullah, engkau yang dinantikan dan engkau menjadi imam. Nabi Isa, ya Nabi Allah Isa, yang lahir dari perawan suci Maryam, jadilah imam untuk kami. Anta akhirul anbiya'i wal mursalin, engkau yang pantas jadi imam. Jangan kitab yang gede-gede, kitabnya Habib Utsman juga nyeritain lengkap banget peristiwa ini. Namanya kitab Az-Zahrul Basin di Atwari Abdul Qasim, tentang perjalanan baginda Rasulullah
dalam Isra Mi'raj. Jadi anbiya pada nyerah semuanya, yang jadi imam baginda Rasulullah. Apa artinya? Anak muda jangan sok belaka, jangan sok intelek. Agama itu mau campur-campur. Yang campuran udah pada nyerah. Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum. Kalau nabi-nabinya udah pada jadi makmum, umatnya mau jadi apaan? Kan Nabi itu udah jadi makmum. Nasrani itu Nabi Isa udah jadi makmum tuh. Di Masjidil Aqsa, masjid yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya jadi makmum, nabinya jadi makmum, umatnya mau jadi apaan? Sayang, itu kebanyakan orang intelek sekarang. Cuman ini suka berarakan, tinggal teleknya. Akhirnya jadi betul-betul menetai ayam. Dia perhatikan betul, memang sedikit. Saya sudah sampai pada fase mengatakan itulah hikmah yang tersimpan yang harus dikupas secara lebih dalam, bahwa dimulai dari tauhid yang benar dan syariah yang tak ragu-ragu. Semua orang, semua hamba Allah berhak untuk mencapai ketinggian Mi'raj bersama Rasulullah SAW. Seluruh perhatian ucapkan terima kasih banyak atas kesilapan saya mohon maaf. Adana Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.